فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, hadirin sekalian, alhamdulillah kita awali jumpa kita saat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk beraktivitas kembali, dan lebih daripada itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan siang hari ini. Semoga kita bisa menjaga keimanan kita dengan istiqamah sampai kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali dengan berdoa memohon kepada Allah semoga sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, tetangga, kawan di kantor yang belum beriman sampai dengan siang hari ini, oleh Allah diberikan kekuatan dan kemantapan di hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Ya, dan mudah-mudahan para pelaku maksiat juga diberikan hidayah untuk bertobat sehingga kita sama-sama baik. Itu visi yang kita bangun. Jadi daripada kita berharap orang menjadi buruk, apalagi dengan mencelaknya, akan lebih mulia bila kita mendoakan supaya keburukan itu lenyap dalam kehidupannya dan bersama-sama menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga negeri ini juga diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, segera mudah-mudahan kabut-kabut asap di beberapa daerah di Indonesia juga mudah-mudahan Allah perkenankan untuk bisa diatasi, ya, sehingga saudara-saudari kita di daerah-daerah terdampak bisa juga menghirup udara yang nyaman seperti yang kita dapatkan saat ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di siang hari ini dengan bahasan kitab Sahih Al-Bukhari, bimbingan langsung melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang cara menjalani kehidupan sesuai dengan pertama, pokok kebutuhan kita sebagai seorang muslim, dan yang kedua, bimbingan kehidupan nyata dalam berinteraksi pada setiap aktivitas yang kita kerjakan dalam hidup. Di sini terangkum 97 bab. Ya, ada 97 bahasan, ragam pembahasan. Ini baru jilid pertama, jadi nanti ada 4 jilid. Ya, ini baru jilid pertama. Nanti di 4 jilid ini ada 97 pembahasan. 97 pembahasan ini dibagi ke dalam 2 bagian khususnya. Bagian pertama terkait dengan pokok keislaman kita. Ada persoalan tentang iman, bagaimana cara menguatkan iman. Ada persoalan tentang pokok-pokok ibadah, bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian ada bagaimana tentang puasa, tentang zakat dan sebagainya. Dan nanti ada juga terkait dengan bimbingan kehidupan sesuai dengan aktivitas kita. Anda yang misalnya profesional di bidang apa? Di pemerintahan nanti ada babul imarah, kitabul imarah. Ya, tata kelola pemerintahan, bagaimana seorang muslim itu membawa spirit keislamannya dalam aktivitas kehidupannya di birokrasi misalnya. Ada lagi misal terkait dengan bisnis, kitabut tijarah. Bagaimana tuntunan bisnis yang benar. Ya, yang ini melewati setiap masa. Jadi tidak berlaku di zaman Nabi saja, tuntunannya terus. Ya, sampai kiamat terjadi pun, jika tuntunan itu dibawa, maka ada jaminan langsung dari Allah dan Rasulnya bahwa apa yang dikerjakan itu lebih dekat kepada kesuksesan. Banyak orang mempraktekkan ini dan dalam bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Ada beberapa turunan-turunan yang cukup menarik untuk bisa kemudian dibawa nilainya sampai ke pertemuan kita saat ini. Anda yang masih kuliah misalnya, atau yang anaknya sekolah, ada khusus kitabul ilmi. Bagaimana cara belajar yang efektif. Ya, cepat paham, mudah ingat, menjaga dari lupa, gitu kan? Dan itu bisa diterapkan dimanapun. Ada rahasia yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Ulama kita dulu, itu tidak pernah pakar di bidang satu keilmuan saja. Itu paling sedikit 3-5 bidang ilmu. 3-5. Ya, jadi mereka memulai dengan hafal Quran dulu. Setelah Qurannya selesai dihafalkan, sholat diperbaiki, itu setelah itu Masya Allah, semua cabang ilmu yang mungkin dipelajari, itu begitu mudah bagi mereka. Bahkan belajar tafsir itu jadi biasa. Tafsir hadis itu sesuatu yang biasa. Yang paling menarik, ada ahli tafsir misalnya, ya, kemudian paham juga matematika. Ada ahli hadis, ngerti kedokteran. Ya, bahkan ada dokter yang paham fikih perbandingan madhab. Ya, pernah ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Ya, fi Nihayatil Muqtasid. Ada Bidayatul Mujtahid, karya Ibnu Rushd. Ya, itu kitab paling populer sekarang, dipelajari juga di masjid-masjid, pengantar kepada perbandingan madhab. Jadi kalau Anda ingin tahu pendapat ulama-ulama terkait masalah fikih misalnya. Ya, di bab sholat, semua 4 madhab itu pendapatnya apa saja, dari takbir sampai dengan salam. Di bab taharah, bab zakat, bab puasa, sudah ada terjemahannya sekarang. Warna biru jilidnya, Bidayatul Mujtahid. Itu Bapak Ibu yang nulis itu dokter bedah.
Coba bayangkan. Yang nulis dokter bedah gitu. Ada yang ahli matematika, ahli fisika, ya. Nanti Anda akan dengar lah Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, dan seterusnya. Itu banyak mereka memulai, tidak banyak orang tahu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Anda akan temukan setelah masuk pada bab itu, saya berikan contoh-contoh. Ya, saya berikan contoh-contoh insya Allah. Sekarang kita masih mulai di bab pertama, yaitu tentang bab pokok tentang keimanan. Ya, Kitabul Iman. Di pertemuan yang lalu kita telah ambil satu hadis, yaitu tentang dasar-dasar penguatan iman dengan judul wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Ini yang telah kita selesaikan di pertemuan lalu. Sekarang kita akan masuk kepada detailnya. Ya, wa huwa qaulun wa fi'lun. Kesimpulannya di pertemuan lalu, iman itu akan nampak dari perkataan dan dibuktikan lewat perbuatan. Jadi ketika kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah dengan lisan kita, maka nanti kalimat itu kalau diucapkan dengan benar akan masuk ke dalam jiwa kita, ke hati. Saya ulang ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kata pembukanya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah diucapkan kalimat ini, dua kalimat syahadat, maka sah kita sebagai orang beriman. Muslim kita, beriman kita. Karena itu orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, panggilannya dalam Al-Quran berubah. Dari ya ayyuhan nas, hei manusia, nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran, pindah ke kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 68 kali panggilan ini dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ini tanpa batas ya Pak, Ibu ya. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Karena itu menggunakan kalimat alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Dia mencakup semua kalangan tanpa batas. Jadi, kalau sudah kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka masuk kita ke dalam kategori panggilan tadi. Nah, hanya persoalannya, ingat baik-baik, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi bahwa kalimat itu benar diucapkan di lisan. Nah, Al-Quran memberikan detil. Kalau Anda ingin lihat orang-orang yang serius mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian masuk dalam kategori beriman, orang itu punya iman dalam dirinya, maka kalimat itu tidak akan terucap saja di lisan, tapi akan masuk ke dalam jiwanya. Nah, kalau sudah masuk ke jiwa ini, nanti dia akan jadi bimbingan dalam kehidupan. Ada sinyal dipancarkan ke seluruh anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, pancaran sinar inilah yang akan menjadi bimbingan seluruh tubuh kita ini, bagaimana beraktivitas dalam kehidupan. Itu yang disebut dengan fi'lun namanya. Ya, saya tuliskan sebentar ya. Jadi konsepnya begini. Saya ingin Anda paham ya. Saya tidak ingin Anda menghafal. Ya, menghafal itu mudah, tapi memahami, itu butuh perhatian lebih. Ya. Sekarang banyak orang menghafal, tapi tidak memahami. Dan itu ketika dibawa dalam praktek ibadah, umumnya nanti melahirkan sesuatu yang tidak nikmat. Maaf ya, maaf, ini sering saya ungkapkan kalimat ini. Ada sindiran halus dalam Al-Quran tapi tajam. Banyak orang sholat, tapi tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tapi hafal. Takbir hafal. Al-Fatihah saking hafalnya kurang dari 1 menit ya. Baik. Ruku hafal, sujud hafal, tapi nggak ngerti yang dibaca. Coba ruku nggak paham yang diungkapkan, sujud nggak ngerti yang dibacakan. Ya bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kalau kita nggak paham yang dilakukan? Anda saja bekerja, nggak ngerti yang dikerjakan, kan nggak enak kerjanya. Sekarang kita ibadah menyembah Allah, tapi kita nggak ngerti yang diucapkan. Ya bagaimana bisa khusyuk? Anda menambahkan kekhusyuan, tapi Anda tidak memberi kuncinya. Itu poinnya. Ya. Ini al-iman. Maaf, ini kelihatan? Belum saya tulis ya. Baik. Hanya orang-orang yang kuat iman yang bisa melihat yang belum saya tulis. Ya. Bismillah, iman. Ya. Iman. Sudah Bu, sampai situ saja. Tidak perlu ada echo di belakang. Al-iman, ini qaulun. Ini konsep dasarnya. Kemudian kedua, fi'lun. Oke, qaulun ini perkataan.
Jadi wujudnya diucapkan, bentuknya pertama kalimat syahadat. Syahadatin. Syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya simpan dulu sampai sini. Fokus. Ini sudah saya bahas detailnya, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Yang tertinggal nanti tolong lihat tayangan yang sebelumnya supaya saya tidak mengambil waktu terlalu banyak. Nah, kalau ini sudah diucapkan oleh seorang manusia, maka naik status dia muslim, masuk Islam, kan? Kemudian mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim, mukmin. Muslim status keimanannya, mukmin status kalimat itu yang masuk ke dalam hatinya. Di ketika kalimat itu masuk ke dalam jiwanya, sudah hadir dalam jiwa, ini nanti akan menjadi sinyal-sinyal yang masuk ke dalam setiap tubuh kita. Bimbingan, rambatan-rambatan. Di pertemuan lalu saya katakan namanya fajar. Ya, fajrun, fajar atau infajar. Jadi kalau rambatan buruk dari nafsu disebut dengan fujur, rambatan baik disebut dengan fajar. Ini nanti akan masuk membimbing ke mata bagaimana untuk melihat, membimbing ke telinga bagaimana untuk mendengar, membimbing ke tangan bagaimana untuk bisa melakukan tindakan dengan tangan sampai ke ujung kaki. Jadi orang yang sudah beriman itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat ini masuk ke dalam jiwanya, maka iman itulah yang akan membimbing semua aktivitasnya. Nah, aktivitas yang dikerjakan dengan iman itu yang dimaksud di hadis ini dengan fi'lun. Ya, fi'lun muassasun minal iman. Pekerjaan, aktivitas, perilaku, sikap, tindakan yang didasari dengan iman. Al-imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu mula-mula diucapkan, masuk ke dalam hati. Kalau sudah di hati, di setiap jiwa seorang mukmin, muslim, maka dia akan membimbing tindakan setiap pelakunya untuk berbuat dalam kehidupan. Karena itu, semua tubuh kita saat disebutkan fungsinya dalam Al-Quran, itu rata-rata mengucapkan kalimat iman dulu di awalnya. Selalu diawali dengan kata iman. Yuk kita lihat ya, contoh misal. Dari kepala, misal mata dan pikiran. Ya, mata, Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina. Imannya dulu. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Iman sudah masuk belum ke jiwa kita? Cek. Bagaimana mengeceknya? Iman sudah ada di jiwa kita. Yaghuddu min absarihim. Kata Allah, cek iman itu ada enggak. Kalau ada, maka iman itu dia akan punya sinyal membimbing ke mata kita untuk melihat yang baik-baik saja. Ketika ada pandangan yang dirasakan, objek yang dinilai oleh iman kita tidak baik, maka iman itu akan memerintahkan kepada mata langsung ghaddul basar. Yaghuddu min absarihim. Palingkan dari situ. Demikian pada perempuan, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan yang sudah beriman, imannya masuk dalam jiwanya. Yaghdudna min absarihinna, maka iman itu akan memberikan sinyal kepada mata untuk memalingkan dari objek yang tidak layak dipandang menurut imannya. Apa di antaranya? Misal ada pornografi, porno aksi yang terkait dengan zina, ya. Jelas la taqrabu zina, jangan dekati zina. Zina mata ada. Apa itu zina mata? Melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Gambar-gambar yang erotis, pornografi yang jorok, yang macam-macam. Itu kalau ada iman di jawanya, cukup iman saja dalam dirinya, itu pandangan pun gak akan dilihat. Gak perlu nulis disertasi. Mandang aja gak mungkin, mustahil. Memandang aja gak mungkin. Jadi kalau kemudian yang sederhana itu saja kemudian tidak terjadi, maka ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Jelas ya? Nah, jadi kalau bapak ibu misalnya lihat handphone, buka WhatsApp, media sosial, ada gambar-gambar yang kurang bagus, coba cek imannya masih ada nggak dalam dirinya. Kalau masih ada, itu pasti itu ada bimbingan sanubari dalam jiwanya. Sepersekian detik akan mengatakan pada batinnya, jangan lihat, palingkan. Jelas ya? Nah, kalau masih dilihat, berarti ada masalah. Pandangan pertama kan nggak apa-apa, yang dilarang yang selanjutnya. Bisa. Nah, kalau masih nawar begitu, itu ada kebanyakan di imannya. Ya, masuk ke pikiran misalnya, atau turun ke lisan ke pikiran. Quran surah 49, ayat 11 sampai 12. Iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La yashar qaumin qaum. Lisan kamu tidak akan digunakan pada yang buruk. Mencela yang tidak layak dicela. Gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergosip. Wailul lil mukadzibin, jangan berdusta.
Jadi kalau ada orang benar-benar beriman, itu ketika dia terpancing untuk berdusta, ada yang memprovokasi untuk berdusta, itu imannya akan hadir di lisannya dan menghambat lisannya untuk mengeluarkan kalimat dusta itu. Dia akan tahan. Nah, kalau masih ada rasa itu, berarti iman masih ada dalam diri kita. Nah, kalau kemudian mudah sekali untuk berdusta mudah, lihat maksiat mudah, kaki melangkah pada yang buruk mudah, ini menandakan ada persoalan serius dalam imannya. Tinggal dilihat saja tingkat penyakitnya seperti apa. Yang paling bahaya, kalau iman itu sudah luntur dalam kehidupannya. Nah, sekarang persoalan selanjutnya, Ustaz, Nabi sendiri mengatakan kadang level keimanan seseorang itu bisa naik turun. Naik turun, naik turun. Yazidu wa yantaqis. Kadang kalau sedang kuat-kuatnya, Masya Allah, jangankan mendengar. Baru sekedar ada info mau datang, dia sudah tolak. Jangankan melangkah ke tempatnya, baru mendengar kalimat tempat maksiat itu dia sudah benci. Ini menunjukkan levelnya tinggi. Ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang turun. Yang sangat tinggi, baru melihat sesuatu, sekilas akan ada maksiat, dia langsung palingkan. Saking tingginya istighfar. Padahal berpaling itu sudah benar, tapi takut masih ada salah. Makanya kata Quran, orang ini seketika langsung beristighfar. Quran surah 3 ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ingat, beda antara kalimat sara'a, wasari'u dengan sa'a, fas'au. Coba buka Quran surah ketiga, ayat 133. Saya agak pelan-pelan sedikit. Bandingkan dengan Quran surah ke 62, ya, ayat yang ke-9, ya, paling kiri sebelah atas. Di Quran surah ke Ali Imran ayat 133 dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, Quran surah 3 Ali Imran paling kanan sebelah atas, ya, ayat 133 ada wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah Anda untuk banyak beristighfar, introspeksi, mohon ampun kepada Allah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 paling kiri sebelah atas. Ada? Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah ada sinyal panggilan dari masjid untuk salat Jumat, maka bergegaslah, siap-siap, bersegera untuk berangkat menunaikan salat Jumat. Coba lihat di terjemahan. Yang satu fas'au diartikan bersegera, yang satu lagi wasari'u diartikan bersegera. Kalau terjemahnya sama, kenapa kalimatnya berbeda? Di ayat salat Jumat ada kalimat fas'au bersegera. Dalam bahasa Arab, fas'au itu bersegera yang diawali dengan persiapan. Seakan Allah ingin mengatakan begini, kalau nanti Anda sudah tahu waktu Jumat, sudah tiba nih, kelihatan waktunya. Jumat 11.42 misalnya sekarang adanya. Ada yang 11.45. Sebagian daerah jam 12. Anda sudah tahu jadwalnya, maka sebelum jadwal itu tiba, fas'au, siap-siap dulu sebelum berangkat. Makanya ada sunnah mandi, wudu yang bersih, pakai minyak wangi, rebutan saat pertama. Karena sudah tahu jadwal Jumat itu kapan. Bukan nungguin khatib naik ke mimbar khutbah kedua. Ngobrol dulu, ini adzan pertama ya, oh ya ntar tunggu adzan kedua. Ini khutbah pertama ya, ntar nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang di sini khatibnya khutbah, di belakang bikin khutbah sendiri. Bukan begitu caranya, makanya ada sunnah yang lain, motivasinya tinggi. Itulah Jumatan. Tapi perhatikan ketika Allah menyebutkan kaidah istighfar dalam Al-Quran. Kalimatnya berubah dari kata sa'a menjadi kata sara'a. Wasari'u. Ya. Sara'a itu artinya sifat bersegera yang tidak didahului dengan persiapan apapun. Udah jangan banyak direncanakan. Kalau berbuat dosa siang ini, jangan rencanakan malam taubat. Sekarang istighfari. Jangan dosa siang direncanakan taubat malam. Malam bil tahajud supaya khusyuk. Sekarang maksiat dulu, taubatnya malam. Kenapa kemudian kita tidak harus tunda sampai dengan jeda yang cukup panjang? Seketika istighfar kata Allah. Karena boleh jadi harap-harap taubat di pertengahan malam, maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Wafat duhur, rencana taubatnya malam. Itulah kalimatnya menggunakan sara'ah. Nah, kalau kalimat ini dibawa kepada orang beriman, kalau Anda merasakan tingkat keimanan level tinggi, itu belum berbuat maksiat saja. Tidak terfikir bermaksiat, baru tak sengaja misalnya seketika lewat, bahkan dipalingkan pun sudah tingkat keimanan bagus. Anda lewat di jalan, alhamdulillah.
Ada Videotron, iklan shampoo, kan? Iklan shampoo sekarang kan yang ditawarkan bukan shampoo-nya, orangnya. Bapak kalau lihat iklan shampoo itu lihat rambutnya, apa lihat orangnya? Bukan shampoo-nya, tapi rambutnya kan, auratnya kan. Baik. Nah sekarang, maaf ya, Anda lewat ada Videotron, gambar tidak bagus, tingkat keimanan tinggi, Allah. Tak sengaja Anda lihat, seketika dipalingkan, itu sudah bagus. Sudah ada iman yang sangat kuat. Tapi kalau ingin lebih kuat lagi, Allahu Akbar. Dia palingkan pun sudah benar, tapi lisannya seketika beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu tingkat sangat tinggi lagi. Tapi levelnya beda-beda. Ada yang palingkan, yang kedua istighfar enggak. Oh, iklan kok begitu amat tuh kan? Terus tuh. Ada yang begitu. Ada yang komentar iklan begitu amat, tapi dilihat lagi. Iklan kok begitu amat? Benar. Ada yang istighfar, ada astagfirullah, tapi sambil dilihat astagfirullah, salah gitu. Ada. Ya. Ada lagi yang memang jauh daripada itu tak terlukiskan. Oh, jarang-jarang ada yang seperti ini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu levelnya begitu. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang ini bahasan kita yang saat ini. Ustaz, kalau kita ingin bertanya pada Rasulullah, melalui tuntunan beliau yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari di kitab Sahih ini, bagaimana cara menaikkan level iman kami supaya naik? Dan dia kami jaga supaya tidak turun. Seperti apa kita menaikkannya? Dan bagaimana caranya supaya kita mampu untuk tidak menurunkan level keimanan itu? Ini materi yang akan kita bahas dalam pertemuan saat ini. Di kesimpulan yang lalu, yang ini konsepnya akan terkait berkelindan. Karena itu pahami pertemuan-pertemuan di awal, karena akan terkait berkelindan dengan yang selanjutnya pada bahasan-bahasan hadis yang kita kaji. Ada 57 hadis yang kita bahas. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, ya, dalam pembahasan Kitabul Iman, pembahasan tentang iman. Yuk kita mulai bahasan kita. Barusan muqaddimah ya. Bismillah. Bab du'aukum imanukum. Tolong diingatkan saya, insyaallah bulan depan sebelum saya datang, saya akan kopikan dulu ini materi yang dari saya ini supaya saya bagikan dulu. Nanti sebelum datang saya utus staf saya ke sini untuk membagikan, saya copy. Insyaallah diprediksikan sejumlah mungkin yang hadir beberapa di sini. Saya berharap masing-masing punya ini. Jadi begitu saya terangkan, Anda bisa pegang ini, ya. Dan insyaallah saya kopikan dari aslinya langsung, pakai bahasa Arab yang nggak ada terjemahan, ya. Ya, Nabi nggak bisa bahasa Indonesia, gitu kan? Terus Abu Hurairah nggak bisa bahasa Indonesia, Al-Bukhari nggak bisa bahasa Indonesia, kan? Jadi nggak apa-apa, asli original. Jadi kalau ada yang tanya, asli nih original, belajar. Baik, nggak apa-apa. Nanti sambil belajar, maksud saya kalau saya bacakan, Anda lihat di sini, terus sambil belajar bahasa Arab dia belajar, kasih catatan, ya. Terus kalau Anda nanti ketemu teman, belajar apa tadi? Nih, asli, original. Anda terangkan, oh udah bisa bahasa Arab sekarang. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Kaifa haluk? Ya, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama, bagaimana cara menaikkan iman kita dan menjaganya supaya tidak turun. Apa amalan-amalan yang harus dikerjakan? Pertama, bab du'aukum imanukum. Doa Anda itu adalah dasar keimanan atau dasar yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab bagian ini akan berisi tentang pembahasan du'aukum, doa yang kita panjatkan, doa yang kita lakukan kepada Allah itu imanukum, merupakan dasar penguatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan yang pertama, kalau kita balik pengertiannya dari kalimat yang paling ujung, kalau kita ingin menguatkan iman kita kepada Allah, maka mulai itu semua dengan amalan yang pertama, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab, ini pembahasan kita sekarang. Du'aukum, ya, du'aukum imanukum. Ya. Bismillah. Izinnya? Jazakallah khair. Sebelah sini aja. Apa itu doa?
Ini kita bahas dulu ya, supaya tidak kita keliru paham. Beda antara nanti pengertian yang selama ini dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti tidak sama dengan pengertian dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a fil lughah, doa itu dalam akar pengertian bahasa Arab termasuk nanti yang disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setidaknya memiliki dua makna utama. Jadi kalau ada kalimat doa ya, dalam bahasa Arab itu maknanya dua. Yang paling pokok, yang paling dasar. Satu, bisa berarti al-iman. Iman, yakin tanpa ragu. Jadi akar kata doa itu sendiri, yang pertama, di doa. Doaun. Ya. Ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Indonesia seperti ini, doa. Jadi makna yang pertama dia mengandung kata iman. Iman artinya yakin tanpa ragu. Tahan, fokus, pelan-pelan. Masih ingat saat saya terangkan kata iman di pertemuan kita yang awal? Kata iman, akar katanya berasal dari kata aman. Aman berarti tenang, tentram, nyaman, jauh dari kegelisahan. Orang-orang yang beriman itu cenderung akan merasa tentram dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan aman dari siksa atau hukuman Allah saat kembali di akhirat nanti. Nah, apa korelasi antara doa dengan kata iman? Karena iman berasal dari kata aman, maka pengertian yang pertama, orang-orang yang berdoa itu cenderung merasa aman dalam jiwanya, tenang. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya persoalan, ini contoh pengembangan kalimat pertama. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan bikin status, karena itu enggak menyelesaikan persoalan. Maka berdoa. Ya, di alih-alih Anda bikin misalnya status yang baru di Facebook, media sosial, di IG dan sebagainya, persoalan nggak akan tuntas. Kalau Anda ingin setidaknya tenang, solusi belum datang, tapi ketenangan tiba, maka kalimat yang pertama coba berdoa. Karena akar kata doa itu berasal dengan kata iman, seakar. Kata iman sumbernya dari kata aman. Orang yang berdoa cenderung aman, aman artinya tenang. Karena itu orang yang sedang punya persoalan, ketika dia berdoa, walaupun solusinya belum datang, minimal hatinya pasti tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Ya, Bapak sedang punya masalah di kantor, ya ambil wudhu, ngadap kiblat, doa. Ketika Anda berdoa, seketika ketenangan akan tiba. Walaupun solusi belum datang saat itu, tapi tenang itu muncul. Ibu punya masalah di rumah tangga, alih-alih bikin status, ya lebih baik ibu berdoa. Ambil wudhu, ngadap kiblat, minta sama Allah, ya Allah, Engkau titipkan dia kepadaku, bukan pada perempuan yang lain. Ya Allah, berikan hamba, ya Allah, kemudahan-kemudahan. Ya Allah, berikan kenyamanan dalam rumah tangga. Dibandingkan tuliskan kemudian di media sosial. Kamu tidak seperti yang aku kira. Aminkan ya, aminkan. Aduh, capek. Paham ya? Nah, ini jadi akar kata doa yang pertama itu maknanya apa? Al-iman. Dari akar ini pula, sebagian ulama hadis ada yang mengomentari kalimat ini ketika diberi judul oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul Du'aukum imanukum. Ada yang mengartikan begini, ciri keimanan seseorang itu pertama akan nampak pada doanya. Dia orang beriman itu pasti berdoa. Karena akar kata doa itu iman. Jadi kalau ada orang beriman selama hidupnya nggak pernah berdoa, patut dipertanyakan dia beriman atau tidak. Makanya nanti Allah memberikan kecaman pada orang yang selama hidupnya nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Quran surah ke-7 ayat 180. Allah berfirman kemudian, kata Allah, lihat baik-baik, kata Allah, Rabbmu berfirman, ya ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, siapa yang sombong enggak mau berdoa kepadaku selama hidupnya, maka aku akan siapkan neraka jahanam sebagai dasar kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Kenapa? Karena poin yang pertama, doa itu akarnya iman. Jadi kalau orang nggak pernah berdoa selama hidupnya, seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak nggak butuh dengan Allah. Paham ya? Ini bagian yang pertama. Yang kedua, pelan-pelan. Nanti saya turunkan dari sini kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua, doa itu bisa diartikan dengan ibadah. Ibadah.
Saya ulang, bisa diartikan dengan ibadah. Bapak Ibu silahkan coba koleksi, beli kitab-kitab fikih ya. Ini menurut saya sangat penting, apalagi sekarang sudah ada perangkatnya cukup luas, ada aplikasi, ada handphone, biayanya murah. Cobalah sekali-kali pulsa itu dipakai untuk cari bekal akhirat. Bukan cuma bekal dunia aja Pak Bu. Saya mau tanya ya, dari 100.000, 200.000 yang unlimited pulsanya setiap bulan itu, yang ada tagihannya, berapa tagihan dunia, berapa bekal akhirat yang bisa Anda dapatkan dari pulsa itu? Ayo, pulsa internet yang diisi tiap bulan itu, nilai akhiratnya berapa dari situ? Jangan-jangan akhiratnya cuma 10.000, dunianya 90.000. Hah? Cuman telepon sana sini, ngecek berita, ini itu dan sebagainya. Berapa yang sudah Anda gunakan untuk mendownload kitab hadis yang ada terjemahan bahasa Indonesianya? Berapa yang Anda sudah gunakan untuk mendownload Al-Quran yang Anda bisa baca dalam setiap kesempatan? Sedang di, misalnya mohon maaf, di bis, di kendaraan, sedang di mobil, nggak bawa mushaf, buka aplikasi, baca Quran. Itu pulsa itu ada yang dipakai ke situ. Sehingga ketika pulang ke akhirat ada nilai di situ, ada nggak? Pernah nggak Anda mendownload kitab-kitab fikih? Anda punya target dari sekarang, bulan ini saya pengen belajar sholat yang rapi. Kemudian download misalnya buku-buku tentang sholat, pedoman, tuntunan sholat dari Nabi, sifat sholat Nabi, bimbingan tentang sholat yang khusyuk, bimbingan sholat yang benar. Saya bikin target sepekan pertama, pelajaran tentang berdiri. Di berdiri itu ada iftitah, ada al-fatihah, ada bacaan surat, bagaimana membacakan itu dan saya paham dengan maknanya. Pekan kedua saya belajar ruku sampai i'tidal, pekan ketiga saya belajar sujud sampai duduk di antara dua sujud, pekan keempat saya belajar tahiyat. Selesai sebulan bab sholat. Internetnya ada, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dan semua kegiatan dunia yang punya nilai akhirat itu disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ada pahalanya. Jadi gimana caranya beli pulsa dapat pahala? Ya, sekarang kan beli pulsa dapat bonus misalnya Goodmax, dapat pulsa beli bonus ini. Sekarang cari beli pulsa dapat pahala akhirat. Makanya sering Anda katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Antara doa dengan tindakan itu sejalan nggak? Jangan-jangan doanya A tapi eksekusinya B. Katanya anaknya pengen hafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Coba tanya ya, satu kali tanya deh sama pasangannya masing-masing, atau tanyakan pada kawan atau keluarga, ingin nggak anaknya soleh? Oh ingin, Masya Allah. Nah, terus balikan tanya, kalau Anda ingin anak Anda soleh, kenapa Anda tempatkan di tempat yang membuat dia tidak soleh? Anda ingin anak Anda rajin sholat, rajin puasa, bisa merawat Anda di kemudian hari, minimal bisa menyolatkan Anda, minimal bisa memandikan Anda. Ibu itu yang melahirkannya, Bu, dari kecil. Lahir, mengandung, melahirkan, bapak merawat, cari nafkah. Ketika Anda wafat, anak Anda nggak bisa mandikan Anda. Lantas investasi Anda selama ini apa? Apa pernah Anda nyewa orang untuk mandikan anak Anda? Apa pernah Anda nyewa orang untuk merawat anak Anda dari kecil? Kan cukup saat lahir dibantu, setelah itu Anda yang berikan ASI-nya, Anda yang gendong-gendongnya, Anda yang mandikannya, Anda yang pakaikan popoknya. Kok bisa perjuangan Anda itu selama puluhan tahun, itu untuk nyolatkan Anda aja nggak bisa. Untuk mandikan Anda nggak bisa. Masa dia harus suruh orang lain untuk mandikan Anda? Yang tahu Anda itu kan anak Anda. Yang mahram paling dekat itu kan keturunan kita. Kenapa nggak kita siapkan? Hari ini saya mandikan kamu, besok engkau akan mandikan saya. Hari ini engkau lahir, saya terharu. Besok saya pulang, engkau akan menangisi kepulangan saya. Jadi kalau kita cuma cari dunia, nggak ada beda di iman kita. Kita itu orang beriman. Jadi kalau cuma nyari dunia, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma jadi ahli matematika, ahli fisika, harus. Kan itu. Tapi mesti ada perbedaan dengan kualitas iman yang telah Allah tanamkan dalam jiwa kita. Itu bedanya. Kalau cuma nyari dunia, ya sama aja dengan yang belum beriman. Dan wafat juga. Bukankah ketika meninggal semua akan ditinggalkan? Ya. Dan tolong berikan nasihat pada diri saya dan kepada anak-anak semuanya di muka bumi ini. Bahwa kita pernah dilahirkan oleh ibunda kita, berjuang dengan kematian, pernah dirawat, pernah dimandikan, pernah disayang-sayang, pernah ditimang-timang. Lantas satu aja pertanyaan saya, apa yang sudah kita rencanakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sebelum kita pulang dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak bab pembahasan tentang keluarga selalu membahas tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Sekarang saya balik, apa kewajiban anak kepada kedua orang tua? Banyak bab membahas tentang orang tua tentang anaknya. Sekarang saya pengen balik,
Apakah tidak pernah berpikir seorang anak akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kewajiban dia kepada kedua orang tuanya? Anda mau jawab apa? Hei fulan, saya titipkan kau pada seorang ibu yang sangat sayang kepadamu. Dalam mengandungmu dia sangat menyayangimu. Dalam melahirkan berjuang dengan kematiannya. Kemudian lahir ada bapak yang sangat menyayangimu. Tiba-tiba dia wafat, engkau memandikannya aja tak mampu. Menyewa orang lain, engkau menyolatkannya saja tak mampu. Bahkan kau harus hanya melihat sekedar di belakang saja. Hanya sekedar menyimpan ia ke tempat perisatan terakhir di kuburnya pun kau tak mampu. Hanya menatapnya saja di kejauhan. Apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik, kembalikan ke sini. Nah, jadi makna yang kedua dari kata doa, itu artinya apa? Ibadah. Karena itu, kalau Bapak Ibu tadi saya katakan, beli buku misalnya tentang sholat ya. Nanti di awal pembahasan akan ada kalimat begini. As-sholatu fil lughati, sholat itu secara bahasa, asal katanya adalah ad-du'a, doa. Saya tanya begini, sholat ibadah bukan? Ibadah kan? Baik, lihat sini. Makna doa yang kedua adalah ibadah. Contoh ibadah itu sholat. Di dalam fikih, sholat itu disebut doa. Nama lain dari sholat, doa. Karena itu dalam sholat, semua yang kita lakukan berdoa. Takbir, baru selesai takbir, sudah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ruku berdoa. I'tidal berdoa. Sujud berdoa. Semua yang kita lakukan dalam sholat itu berdoa. Makna doa itu ibadah. Detil dari ibadah, contohnya sholat. Sholat secara bahasa namanya doa. Yang ingin saya sampaikan, makna yang kedua dari kata doa itu dipahami oleh para ulama berdasar keterangan tadi, doa juga disebut dengan ibadah. Jadi disebut dengan iman, makna pertama. Yang kedua disebut dengan ibadah. Dua kata ini, fokus, disatukan dalam Al-Quran, baik bermakna iman, ataupun bermakna ibadah, dalam satu ayat, yaitu Quran surah ke-25, ayat terakhir, ayat 77. Saya belum ke praktek ya, saya baru bicara dasar dulu. Quran surah ke-25, Al-Furqan, ayat ke-77. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Fokus. Kata Allah, perhatikan kalimatnya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang yang belum beriman itu. Kepada orang-orang musyrik di zaman kafir Quraisy pada saat itu. Katakan Muhammad SAW kepada orang-orang musyrik. Allah tidak akan pernah memperhatikan mereka. Maksudnya pekerjaan mereka menyembah berhala, pekerjaan mereka beraktivitas seperti ibadah, nggak akan pernah dilihat oleh Allah. Diabaikan. Laula du'aukum, kalau mereka tidak memiliki doa dalam dirinya. Apa yang dimaksud doa? Pertama iman. Ini. Jadi kalau ada orang ibadah, tapi nggak ada iman, maka itu nggak berpengaruh bagi Allah. Ya, misal, orang belum beriman, pengen ikut-ikutan sholat, silahkan, nggak dilarang, silahkan belajar. Tapi itu kemudian tidak lantas menambah pahala bagi dirinya. Jelas ya? Apalagi kemudian mohon maaf, ada orang misalnya ikut-ikutan, sudah mengaku beriman, ikut-ikutan kemudian ritual agama lain. Maka itu nggak akan pernah berpengaruh kepada Allah. Jelas ya? Yang dimaksud berpengaruh itu nggak ada nilai di hadapan Allah, diacuhkan. Ya, seperti banyak orang-orang merasa beribadah, ada yang nyembah ini, nyembah itu, tapi nggak ada iman dalam dirinya. Maka kata Allah, itu semua tidak akan pernah sampai kepada saya, dan saya abaikan semua itu. Laula du'aukum. Ini makna pertama dalam Al-Quran yang dimaksud doa itu iman. Jelas? Nah, karena itu, fokus baik-baik, apa terapan dari penguatan iman di konsep yang pertama ini? Maka penguatannya kata para ulama, karena doa itu dipahami dengan iman, dan pengertian terbaliknya, kalau imannya kuat, maka perbanyaklah doa. Maka untuk menguatkan doa itu, cara yang pertama kata para ulama hadis, mulailah mengeluarkan doa-doa yang disampaikan oleh Nabi SAW yang terkait erat dengan penguatan keimanan kita. Contoh, satu, kita masuk ke intinya. Pernah dengar doa ini? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Yang dimaksud dengan dinik di sini maksudnya iman. Imanik. Karena di Al-Quran kata din disandingkan dengan kalimat iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Ada ayatnya? Tidak boleh ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam, ad-din dalam Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy.
Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini imannya. Ya, awas, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh jelas kita bisa melihat antara sebuah kebenaran dengan sebuah penyimpangan. Gampang kelihatannya. Jujur dengan tak jujur kan kelihatan. Bersih dengan kotor kan tak nampak jelas ya, kelihatan. Kata Allah, orang beriman dan tak beriman itu jelas. Gak boleh paksa orang beragama. Semua yang benar dan tidak benar itu kelihatan. Maksudnya begini, Anda kalau belajar Islam, pasti Anda akan tahu agama mana yang benar. La ikraha fid din. Jangan paksa orang masuk Islam, tapi jelaskan tentang Islam. Sehingga mereka bisa membandingkan. Kalau orang itu benar, sehat akalnya, benar kemudian bersih jiwanya, dia pasti akan tahu mana agama yang benar. Sekarang kan banyak kepercayaan. Ya, sekarang banyak keyakinan-keyakinan. Kata Allah, coba terangkan pada dia tentang Islam. Esensi Islam itu bagaimana, tentang ibadah bagaimana, konsep ketuhanannya seperti apa. Kalau kemudian akalnya masih sehat, dia masih cerdas, pasti dia akan bedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia akan paham, ini pasti yang benar. Karena semua kebenaran itu punya ukuran. Di Islam jelas tentang ketuhanan seperti ini. Cara ibadah begini. Mungkin di yang lain ada lagi konsepnya. Kata Allah, nggak apa-apa, silakan. Anda hormati mereka, tapi ajarkan kepada mereka. Nih, Islam tuh begini, begini, begini. Kalau mereka punya wawasan dan akal mereka masih bersih, mereka akan menyimpulkan. Akan sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jelas? Tapi yang paling menarik, kalau wawasan itu sudah disampaikan, kemudian bersih jiwanya, maka mereka akan mudah menerima agama. Ini nggak usah paksa. Bawa senjata, bawa bom, bawa macam-macam, seorang masuk Islam, itu haram hukumnya. Nggak boleh. Termasuk dengan yang lembut sekalipun nggak boleh. Sedang ada, misalnya maaf, ada bencana nih, ada musibah di beberapa tempat, tiba-tiba Anda datang misalnya ke Riau, ke Kalimantan, bawa masker. Ya, tapi harus ada syarat. Kalau mau pengen masker, masuk Islam dulu. Ya, maskernya tulisannya syahadat, misalnya kan. Harus dipakai bagi yang bersyahadat, nggak boleh. Haram hukumnya. Nggak boleh paksa orang baik dengan cara yang lembut, apalagi kasar. Datang ke tempat musibah, bawa Indomie, misalnya kan. Syahadat tidak senilai dengan Indomie, awas. Bawa sarung, nggak boleh. Di kita nggak ada yang seperti itu. Kita punya aturan yang jelas di Quran. Jangan paksa orang. Tapi yang indah, terangkanlah, dakwahi. Jelaskan tentang Islam. Kan penjelasan itu kan sifatnya indah. Ya, nggak ada paksa dan elegan sifatnya. Diterima, alhamdulillah. Tidak, kita doakan. Nah, setelah dia bisa menerima itu, kalau masih bersih kemudian akalnya, dia bisa bedakan mana konsep yang benar, mana yang salah. Masuk Islam dia. Ketika masuk Islam itu masuk dalam ad-din, disebut oleh Allah. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Dia beriman kepada Allah. Dikata din di ayat ini disandingkan dengan kalimat iman. Yang dimaksud dengan ad-din itu iman. Makanya ketika Anda membaca doa ini, ya muqallibal qulub. Hai Allah, duhai Allah yang membolak-balikan hati. Yang maha mengetahui maksudnya suasana hati. Maksud membolak-balik di sini mengetahui keadaan hati kita. Ya Allah, hati saya ini kadang naik turun ya Allah. Kadang gelisah, kadang tenang. Kadang ibadah semangat, kadang-kadang tidak. Kadang kuat, kadang malas. Ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, mohon ya Allah, saya minta kepadamu kuatkan keadaan iman di hati saya ini. Kuatkan jiwa saya ini ala dinik. Dalam keimanan kepadamu. Yang dimaksud din di sini adalah iman dari ayat tadi. Makanya boleh kita berdoa dengan kalimat tafsirnya, dengan kalimat imannya. Jadi bentuknya begini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal iman. Nah, ini kalimat hadis itu bisa dibaca dengan dua makna. Satu, hakiki, lafadznya langsung. Yang kedua, maknawi, makna di balik lafadz itu. Ya, pernah dengar kalimat ini? Idza mata ibnu Adam, inqata'a sairu amali. Jika seorang anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya. Pernah dengar kalimat ini? Itu Ibnu Adam di sini, itu bukan bahasa hadis, tapi bahasa tafsir hadis. Sama persis dengan yang tadi. Lafaz jadi hadis Muslim, kalimatnya begini. Idza matal abdu au idza matal insan. Enggak ada kalimat Ibnu Adam. Yang ada idza matal abdu au idza matal insan. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim. Nah, makna dari abdu insan ini kata para ulama, wa yu'na bil abdi wa yu'na bil insani ay Ibnu Adam. Yang dimaksud dengan manusia di sini, hamba di sini maksudnya semua anak cucu Adam. Maka ada orang kemudian mengungkapkan dengan bahasa tafsir, idza mata ibnu Adam, jika wafat anak cucu Adam ini, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Jelas? Sama persis dengan doa tadi, kalau Anda ingin umum sifat yang Anda ucapkan dengan lafadznya, ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha mengetahui keadaan hati saya, yang iman saya kadang naik turun, tsabbit qulubana ala dinik.
Mohon ya Allah, jadikan diri saya konsisten, komit kepada ketentuan agamamu. Apa yang dimaksud ketentuan agama di sini? Iman. Kalau spesifik Anda ingin minta langsung kepada penguatan iman, maka sebutkan dengan maknanya. Habbit qulubana 'alal iman. Jelas? Baik. Saya ulangi, kesimpulan yang pertama. Hadis ini mengajarkan kalau seseorang ingin dikuatkan imannya oleh Allah, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mulai dengan berdoa kepada Allah. Adab pertama. Saya ulang. Langkah yang pertama, mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab Bu ya, Pak, di semua aktivitas. Karena itu semua pekerjaan kita semua ada doanya. Mau tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Makan ada doanya. Minum ada doanya. Berpakaian ada doanya. Bahkan ingin dikuatkan iman pun ada doanya. Maka kalau Anda memang benar-benar pengen dikuatkan iman oleh Allah, bukan sekedar di lisan ya. Kalau cuman pengen, ingin, semua ingin. Tapi nggak semua yang ingin itu serius. Dan tidak semua yang serius itu punya niat. Ini saya tanya ya, maaf ya. Bapak Ibu ingin nggak imannya kuat? Boleh angkat tangan yang ingin imannya kuat. Baik, sekarang turunkan lagi. Nah, yang tadi angkat tangan ini, sekarang coba saya minta komitmen dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi ini. Kata Nabi ada dua cara kalau iman Anda ingin kuat. Sekarang kita akan lihat apakah keinginan itu akan dinaikkan levelnya menjadi keseriusan dan niat atau hanya sebatas keinginan saja. Kalau cuma keinginan, semua orang ingin. Tanyakan pada preman-preman, mau nggak imannya kuat? Mau. Tanyakan pada orang yang pernah berbuat salah gitu kan. Bisa tanyakan pada dia. Tanyakan pada orang-orang yang berbuat maksiat. Yang dia mengatakan dia beriman, dia muslim. Pengen nggak imannya kuat? Pengen. Semua pengen, tapi tidak semua yang pengen itu serius untuk mewujudkan keinginannya. Maka yang pertama, banyak berdoa. Ya, jadi mulai dari bangun tidur, setelah doa baca tidur dibacakan. Bacakan tadi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ini saya ajarkan wawasan nih. Awas hati-hati kalau belum belajar ilmu hadis, jangan komentar hadis. Anda baru belajar lafaz hadisnya, belum belajar ilmunya, maka jangan memberikan hukum. Ya, kalau ilmu hadis itu beda dengan hadis. Kalau hadis itu kalimat-kalimat yang sampai dari nabinya. Untuk memahami itu perlu ilmu, disebut ilmu hadis. Kalau sudah paham ilmu hadis, baru bisa bicara tentang hadis. Kalau kaitan dengan fikih ada hukumnya, harus belajar dasar fikih supaya paham maksud kalimat Nabi ini kemana. Dasar fikih umumnya dibagi 3. Nanti ada qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, dasarnya disebut dengan usul fikih, nanti produk hukumnya disebut dengan hukum fikih. Untuk bicara ke fikih perlu ada 3 tinjauan tadi. Kenapa penting saya sampaikan ini? Ada orang yang berkata begini, doa yang benar itu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ketika ada orang berkata ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman, bid'ah. Itu salah. Yang benar dari Nabi ini bukan Allahu Akbar. Ini bukan salah, Anda yang belum paham. Memang benar kalimat yang dari Nabi itu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Yang dimaksud din di sini al-iman. Makanya di kaidah ilmu mustalah hadis boleh berdoa dengan makna, boleh berdoa dengan lafaz. Kalau dimaksud dengan lafaz maksudnya keiman. Kalau pengen spesifik keimannya sebutkan kalimat imannya, enggak ada masalah di sini. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin spesifik langsung keimannya, sebutkan kalimat apa? Iman. Kalau Anda ingin kalimat umumnya dalam dinnya maka sebutkan kalimat dinnya. Jelas sampai sini? Baik. 2. Maaf sebelum yang kedua, maaf. Saking pentingnya doa ini, maka para ulama mengomentari bahkan akar kata doa pun itu adalah al-iman. Ya, saking pentingnya kalimat doa ini. Jadi yang dimaksud dengan doa adalah iman. Yang dimaksud dengan iman adalah doa. Jadi kalau kita banyak berdoa untuk menguatkan iman kita, maka secara otomatis iman kita pun akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. 2. Tadi apa yang dimaksud dengan doa? Mana yang kedua? Ibadah. Masih ingat? Ibadah. Maka orang-orang yang ingin dikuatkan imannya oleh Allah, berkomentar para ulama hadis dalam bab ini, jika Anda ingin dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan merencanakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an seringkali kalimat ibadah dibuka dengan kata iman. Sebelum kata ibadah, iman dulu. Yuk kita mulai ya. Ibadah yang kita kerjakan tiap hari.
5 kali dalam sehari, 17 rakaat. Apa namanya? Salat. Kalimat salat pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Itu kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Alladzina yu'minun. Iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas salat. Tuh. Awas ya, perhatikan baik-baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Sebelum menyebutkan kalimat ibadah yaitu salat, Allah menyebutkan kalimat iman dulu. Apa korelasi iman dengan salat yang dimaksudkan di sini? Seakan-akan Allah ingin memberikan kode. Kalau iman Anda ingin kuat, iman Anda ingin meningkat, maka rencanakan ibadah-ibadah Anda tingkatkan. Kuantitas dan kualitasnya. Pertama, salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ada Al-Quran. Puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sebelum menyebutkan syiyam puasa disebutkan iman dulu. Jadi kalau membaca lewat hadis ini, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kalau iman Anda ingin kuat, maka tunaikanlah ibadah-ibadah untuk menguatkan iman itu. Apa rincian ibadah ini? Tinggal cek dalam Al-Quran. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ibadah. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ibadah. Allahu Akbar. Tabel sebentar ya. Doa berarti ibadah. Pertama, doa berarti iman. Kalau iman Anda ingin kuat, maka berdoa. Di antara doanya tadi dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, kalau iman Anda ingin kuat, maka tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya ibadah ini dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas iman, dalam meningkatkan iman kita kepada Allah, fokus, maka setiap ada kata iman dalam Al-Quran, itu selalu kemudian disandingkan dengan ibadah setelahnya. Apa detailnya? Keluarkan semua kata iman dalam Al-Quran, maka turunkan semua pekerjaannya. Itu pasti bentuknya ibadah. Baik, apa turunannya? Yuk lihat satu-satu. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salat. Salat. Mimma razaqnahum infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, teman-teman sekalian, Al-Quran. Yang diwahyukan pada Nabi, Al-Quran. 4. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada puasa. Terus sampai ke bawah. Fokus. Pekerjaan-pekerjaan ini, kalau kita lakukan dengan baik, lakukan ibadah ini, maka secara otomatis, kata Nabi, perhatikan melalui uraian hadis ini, pada bagian yang kedua, secara otomatis orang-orang yang sering berlatih meningkatkan ibadah ini, maka secara otomatis akan berpengaruh pada penguatan imannya. Kalau sudah imannya menguat, maka akan berubahlah semua aktivitas pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Masih ingat konsep di awal tadi? Kalau orang punya iman, ada sinyal dalam hatinya, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke mulut, sampai ke ujung kaki. Jadi kalau imannya sudah kuat, betul-betul kuat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Telinganya mendengar yang baik, kakinya melangkah pada yang baik. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan oleh iman, itu secara singkat disebut dengan amal soleh namanya. Grafiknya ke sini. Kerjakan ibadah, iman meningkat. Kalau iman sudah meningkat, sudah kuat, maka semua pekerjaan kita, aktivitas kita, akan berubah menjadi baik, dan kebaikannya langsung diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pekerjaan baik yang dicintai diridhoi oleh Allah, maka namanya hanya satu dalam Al-Quran. Amal saleh. Saleh. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat amal saleh dalam Al-Quran, itu diawali dengan kalimat iman. Disandingkan. Buka Quran surah 103. Surah Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Bagaimana bisa amilus shalihat? Amanu. Jadi kalau iman kitanya kuat, otomatis kemudian seluruh tubuh kita ini, perangkat hidup kita akan beramal soleh. Ya, iman kita kuat, tangan beramal soleh, rajin memberi, kan? Kaki beramal soleh, melangkah pada tempat-tempat yang baik. Lisan beramal soleh, berkata-kata yang mulia. Mata beramal soleh, melihat pada yang baik-baik. Nah sekarang, untuk menjadi seperti itu bagaimana?
Supaya mata soleh, telinga soleh, lisan soleh, kaki soleh. Bagaimana caranya? Maka latihan yang kedua, setelah kita berdoa tadi, maka berlatihlah memperbanyak menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hasil ibadah ini yang akan berdampak pada kesolehan kita. Contoh, tadi ibadah yang pertama apa? Salat kan? Apa tujuan salat? Ya. Tujuan salat itu selesai, membuat kita soleh. Jadi orang soleh, semuanya baik. Sumber kebaikan itu, awas, jika terbebas dari dua hal. Kalau dua hal ini hilang dari tubuh kita, maka selesai. Yang tersisa cuma soleh saja. Dua ini, satu fahsya, dua mungkar. Satu fahsya, dua mungkar. Anda diminta mengerjakan sholat, ibadah tadi, untuk menguatkan iman. Nah sekarang apa manfaat sholat itu? Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kata Allah, sebelum Anda ini belajar sholat, belajar dulu, pahami bacaan sholat, pahami gerakan-gerakannya, lalu tunaikan sholat. Kenapa saya perintahkan kamu sholat? Teruskan ayatnya. Innas sholata tanha anil fahsya. Sungguh, sholat itu kalau benar ditunaikan, belajarnya benar, bacaannya benar, pekerjaannya benar, kata Allah akan menghilangkan dua sumber keburukan dalam dirimu. Satu fahsya, dua mungkar. Lihat korelasinya. Perhatikan dari apa yang saya buat tadi. Ibadah, iman meningkat. Iman meningkat, amal soleh muncul. Bagaimana pembuktian korelasi antara ibadah dengan amal soleh? Tujuan dari ibadah. Orang yang sholatnya benar, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu, maaf ya, keburukan yang bersumber dari nafsu, syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, kotor-kotor itu fahsya. Makanya orang fahsya, sholat itu pasti bermasalah. Pasti itu. Ya, jangankan sholat sendirian. Ya, jadi bahkan jadi imam pun itu nggak bisa. Ya, nggak boleh misalnya dalam kondisi yang normal ada orang terkena perbuatan fahsya, homo jadi imam, itu nggak bisa. Ya, karena akan berpengaruh bukan hanya pada dirinya, pada jamaah akan berdampak. Ya, orang biasa takbir biasa, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang fahsya masih sholat, aneh itu. Aneh. Ya, tapi berita baiknya berarti hidayah Allah masih ada pada dirinya. Homo sholat misalnya, itu masih dapat hidayah untuk dia berubah. Mumpung masih ada. Sebab kalau nggak ada sama sekali itu yang bahaya. Lesbi sholat misalnya, ya, nah itu masih ada hidayah. Itu sebetulnya petunjuk Allah supaya dia sujud. Minta dalam sujud supaya penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Minta, karena salah dia bergaul di tempat yang salah. Kan itu nggak muncul tiba-tiba. Nggak muncul tiba-tiba, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh pergaulan. Minta kepada Allah yang menguasai kita untuk menyembuhkan dia. Lalu dia berikhtiar kuat untuk keluar dari dunia itu. Jelas ya? Ini perhatikan bagannya baik-baik tuh. Perhatikan bagannya. Imannya kuat, maka dampaknya kepada amal soleh. Latihannya lewat ibadah. Karena itu semua tujuan ibadah itu amal soleh. Wah, demi Allah saya katakan, kalau semua penduduk Indonesia ini, sekitar 240 juta sekarang, kurang lebih, semua sholat, selesai. Selesai lah. Semua kemungkaran nggak akan ada. Ya, aduh Allahu Akbar. Polisi kerjanya enak banget itu. Nggak ada maksiat. Kemungkaran nggak ada. Kemungkaran nggak ada. Mungkar itu perbuatan yang diinisiasi oleh nafsu perut dan akal. Akalnya bermaksiat, perutnya bermaksiat. Kepentingannya itu. Ya, manusia biasa makannya nasi, sekarang sudah makan aspal. Makan pohon, makan asap gitu. Ini saking nafsunya nggak bisa dikontrol. Padahal kalau sholatnya benar, itu bisa selesai masalah-masalah itu. Ya sekarang orang ke pengajian ya kadang-kadang bermaksiat. Berapa banyak orang pengajian ngajinya benar? Ada yang disasarnya sendal, ada yang kotak infak gitu kan? Ya macam-macam. Ada yang di jalan dasar. Ya polisi menunaikan tugas biasa aja. Oh berhenti. STNK ada Pak. SIM ada. Baik. Anda tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa Anda lewat saja? Saya nggak tahu ada Bapak. Macam-macam lah pokoknya. Mau kemana? Pengajian tuh. Kenapa nggak pakai helm? Peci ini lebih bernilai Pak dibandingkan helm. Sekarang pelaku maksiat itu yang lain ya. Kalau yang diberikan edukasi selesai. Sekarang banyak pelaku maksiat pun mohon izin. Itu luar biasa. Sudah bisa bersabar. Sabar dalam maksiat Anda bayangkan. Ini orang pencuri aja bisa sabar. Kenapa Anda yang ibadah nggak sabar? Pencuri bisa sabar Anda bayangkan.
Dia mau nyuri motor tuh. Ya, biasa kecepatan 2 detik. Ini udah 3 detik belum selesai. Wih, susah nih. Sabar, terusin aja. Sabar. Kemarin ada orang tanya, kamu kan laki-laki. Kenapa beragam seperti perempuan? Saya ini perempuan, Pak. Cuman terperangkap di tubuh laki-laki. Astagfirullah. Udah, ayo sini. Paham ya? Nah, kalau sudah paham ini kan ibadah banyak. Ada sholat, ada puasa, ada baca Quran, ada haji, ada umrah, ada infak, ada macam-macam. Dari semua yang banyak ibadah ini, mana yang paling pokok? Yang bisa kita usahakan dari awal, yang kalau yang pokok ini kita tingkatkan, maka seketika iman kita akan mengalami lompatan-lompatan penguatan. Maka ini hadis yang akan kita bacakan yang pokok ini. Di antara sekian yang banyak ini amalannya. Yuk kita baca dulu. Maaf, jelas sampai di sini? Jelas ya? Baik. Setelah ini kita bikin kurikulum. Saya pengen langsung ke eksekusi. Jadi saya nggak mau Anda cuma dapat keluar dari sini. Bagaimana cara menguatkan iman? Berdoa dan beramal soleh. Tapi nggak dikerjain gitu. Jelas ya? Jadi kita bikin tahapan-tahapan. Teorinya, kedua rencana, ketiga eksekusi untuk prakteknya. Sepakat sampai sini? Oke. Kalau nggak sepakat tinggal angkat tangan saya pulang. Gampang ya. Untuk apa saya datang ke sini hanya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kita kerjakan? Ya. Baik. Saya bacakan hadisnya, sekarang kita masuk ke pembahasan. Saya cek dulu sebentar. Jadi kalau iman kita ingin kuat, yang pertama yang kita lakukan apa? Berdoa. Di antara doanya sudah tadi saya sampaikan ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik atau ala iman. Jelas sampai sini? Baik, yang menggunakan ala dinik menggunakan lafadznya bil lafzi, yang menggunakan iman menggunakan maknanya. Dan dalam kaidah ilmu hadis, boleh hadis diungkapkan dengan makna, itu sah. Sepanjang bukan dalam ibadah yang sifatnya formal, seperti salat. Jelas ya? Seperti salat. Kalau salat harus dengan lafadznya. Salat harus dengan lafadznya. Azan harus dengan lafadznya, nggak boleh dengan maknanya. Kalau makna artinya boleh bahasa Indonesia. Ya, boleh bahasa lain. Azan nggak bisa, harus bahasa Arab. Ya, karena sifatnya formal, ibadah formal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh pakai terjemahan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Anu Agung, Allah Anu Agung. Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Ya, misal, macam-macam itu nggak boleh. Paham ya? Salat sama. Salat nggak usah ada penerjemah. Jangan diterjemahkan karena salat itu semua bacaannya dibuat mudah oleh Allah untuk bisa dikuasai dan dibacakan oleh setiap hamba-hamba Allah. Paham? Jadi jangan terlampau kreatif. Saya pernah lihat satu kegiatan beberapa tahun yang lalu, salat menggunakan penerjemah di sampingnya. Ya. Bahkan ada yang salat menggunakan bahasa masing-masing. Itu pikiran-pikiran jauh, itu jauhkan dari kehidupan kita. Paham? Ya, ada yang sifatnya semi formal. Semi formal itu ada terjemahan, boleh diungkapkan terjemahannya, tapi kalau ditanya mesti jawab dengan bahasa Arab ya. Ya, apa itu? Nama-nama surat dalam Al-Qur'an, contoh. Ya, nama surat itu ada terjemahannya. Ya, misal Al-Baqarah sapi betina. Ya, Ali Imran keluarga Imran. An-Nisa para perempuan. Boleh, tuliskan terjemahan boleh. Tapi ketika ditanya, jawabannya mesti Arabnya. Karena ketika diungkapkan terjemahan, maknanya akan bisa berubah ke dalam jiwa. Lagi ngapain? Murojaah nih. Surat apa? Surat semut. An-Naml misalnya. Kan nggak enak. Paham ya? Nah, paham maksudnya sekarang? Kamu apa? Sapi betina. Al-Baqarah maksudnya. Kan nggak bisa kan? Nah, jadi kejiwanya agak berbeda. Ya. Mama rajin amat. Lagi baca surat apa? Mak-mak, Pak. An-Nisa. Jelas ya? Baik. Ya, sekarang masuk ke hadisnya. Kalau sudah berdoa, kita sekarang komitmen untuk beramal, untuk meningkatkan iman kita. Ayolah, cari akhiratnya. Udah banyak orang cari dunia. Cari akhirat. Cari akhirat. Haddatsana Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an Ibn Umar. Jadi ini dari Ibn Umar. Hadisnya Ibn Umar itu nama aslinya Abdullah. Punya bapak namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka dikenal dengan Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Saya pernah sampaikan di pertemuan pertama, kalau ada di ilmu hadis, begini kalimatnya. Ibu bapak sedang baca hadis. Ada kalimat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Ibnu, itu yang disebutkan bapaknya. Setelah kata Ibnu itu bapaknya. Kenapa yang disebutkan bapaknya? Sebagai pesan kepada orang tua muslim di masa yang akan datang untuk menyiapkan generasi anak-anak yang baik. Seperti pesannya begini, An Ibnu Umar, dari anak laki-lakinya Umar.
Kenapa disebutkan bapaknya? Anaknya dihilangkan untuk memberikan pesan kepada kita bahwa Umar pernah mendidik anak sampai sesukses seperti ini. Kalau Umar saja yang dekat dengan Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, dikubur di samping Nabi, di surga dengan Nabi, masih menyiapkan anaknya untuk saleh, maka kita lebih berhak untuk mengejar apa yang pernah dikerjakan oleh beliau itu. Ya, Abdullah ini sejak kecilnya didekatkan dengan Nabi. Alhamdulillah. Kemudian di rumahnya dibuat, rumah Umar, yang kemarin ke Madinah dengan saya tunjukkan di mana letaknya rumah Umar, di mana letaknya rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar punya rumah, ya dibuat, dibikin dekat ke arah yang keluar pintu Baqi, ya. Dia ada pintu Jibril, kemudian pintu Baqi ke sebelah sana ke arah Awali, itu ada rumahnya Umar. Itu dibikinkan satu kamar, Pak, Bu, untuk Abdullah kecil ini. Yang menghadap ke arah rumahnya Nabi. Apa visinya? Visinya adalah sebelum Nabi keluar dari rumah, kelihatan bagaimana cara keluar dari rumahnya, dari buka pintunya, dari jalannya, dari nengoknya, dari disapanya. Makanya nanti Ibnu Umar ini, sepeninggal Nabi, Nabinya wafat, beliau sudah hafal 2.800 hadis kurang lebih. Hafal 2.800. Setiap hadis yang ini dikaji, maka bapaknya akan mendapatkan transfer pahala dari Ibnu Umar ini, dari Abdullah ini. Bayangkan sekarang yang ngaji ada berapa? 400, 500 misalkan, atau lebih. Kita bahas satu hadis ini, maka Abdullah mendapatkan transfer pahala dari 500 orang yang belajar sekarang ini, bapaknya mendapatkan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Makanya saya sering pesan begini, coba visi sahabat ini oleh kita bawa ke rumah, ajarkan pada anak kita. Kalau bisa yang mengajarkan Al-Fatihah pertama pada anak kita, jangan orang lain. Di lisan kita, Pak, Bu, bacakan. Anak kita baca Al-Fatihah, kita yang ajarkan. Kenapa? Karena Al-Fatihah akan dibawa selama hidupnya dalam sholat. Dan setiap dia sholat, kita dapat bagian pahalanya. Jelas ya? Ya, sekarang kita baca hadisnya. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai anak ini dan kedua orang tuanya. Qala, beliau menyampaikan hadis yang didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Awas, hati-hati. Kalau Anda ingin meningkatkan iman, begini cara bacanya. Karena ini kitabul iman, maka kembalikan ke pembahasan iman. Kalau Anda ingin meningkatkan iman, maka belajar yang pokok-pokok dulu untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan keislaman kita. Apa yang pokok itu? Bunyal Islamu. Dalam Islam itu, dasar yang pokok ala khamsin, dibangun di atas 5 dasar pokok. Ada 5 amalan yang pokok. Oh, saya ulang. Kalau tadi banyak amalan-amalan kita kerjakan, yang pokok berapa? 5. Kalau yang 5 ini sudah selesai kita kerjakan, maka yang lainnya otomatis akan ikut. Ya, Anda kerjakan yang pokok ini, yang lain akan ikut. Otomatis itu. Datang. Tapi kalau yang lain kita kejar, yang pokok ini kita gagal, maka mohon maaf, biasanya yang tambahannya pun tidak maksimal, yang ini tidak akan mendapat bagian dari keistimewaannya. Apa yang pokok itu? 1. Syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, amalan untuk menguatkan syahadatain kita. Amalan untuk menguatkan syahadat. Bukan sekedar diucapkan, tapi dikuatkan. Ada orang yang cuma mengucapkan aja, tapi ucapannya nggak kuat. Sehingga maaf sekali, ditawarin Indomie, pindah agama. Kasih sarung, pindah. Cuma dengan kalimat, sarung enggak, Indomie enggak. Cuma dengan kalimat sekarang pindah. Aku mencintaimu, pindah. Betapa banyak seseorang dijanjikan pernikahan, lantas melepas hal yang paling berharga dalam hidupnya. Din. Banyak kasus sekarang orang pindah agama kan? Coba, murtad dalam Islam itu. Hanya dijanjikan sesuatu. Padahal setelah itu hilang, selesai. Meninggalnya selesai. Dan iman itu yang akan nanti dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hilang, bekalnya nggak ada, pupus. Makanya hati-hati Bu ya, Pak, hati-hati ibu yang ngandung, ibu yang rawat, tiba-tiba setelah dewasa. Bagi Allah nggak ada yang dirugikan. Anda buka aja di Quran, di surat Al-Maidah tuh. Ya, ayat 54 ke bawahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, saya ingatkan kepadamu, may yartadda minkum an dini. Siapa yang mau murtad dari agamanya, awas. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, aku enggak rugi kata Allah. Saya ganti kamu seorang dengan satu kaum. Kamu murtad satu orang, saya ganti dengan yang lain datang. Kamu siapa? Pejabat murtad, saya akan ganti dengan pejabat yang banyak yang lain. Kamu artis, saya ganti dengan artis yang lain, lalu lebih banyak masuk Islam dibanding kamu. Supaya kamu tahu, mereka aja banyak masuk Islam, kamu keluar.
Ya, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dan orang ini akan saya ganti kamu satu orang dengan banyak orang yang aku akan cintai mereka dan mereka pun akan mencintaiku. Jadi kata Allah, motif mereka masuk Islam bukan seperti kamu, cuman diucapin pindah, dijanjiin pindah, kasih sarung pindah, tapi mereka akan masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Mereka akan belajar dulu, mereka akan analisis dulu, mereka akan perhatikan dulu, sehingga ketika mengucapkan syahadat sudah ada cinta dalam jiwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Quran, orang masuk Islam tuh nggak macam-macam. Bukan orang biasa. Tuh, sampai kaget di belakang. Benar! Bahasa anak kecil tuh. Coba deh Anda cek deh ya, coba lihat ya. Yang masuk Islam tuh rata-rata pasti pernah belajar. Belajar dulu, kemudian analisis dulu, kaji dulu. Kata Allah, satu orang pergi, saya datangin yang lain. Yang itu menjadi tanda pada Anda. Mereka aja belajar tentang Islam, masuk Islam. Ya Anda ini gimana? Anda nggak pernah belajar tentang Islam. Pantas Anda keluar karena nggak tahu bagaimana kenikmatan dan keindahan di agama ini. Jelas ya? Saya bicara di umat Islam ya. Kalau ingin diskusi silahkan, nggak ada masalah bagi saya. Jelas? Paham sampai sini? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Ketika dia kemudian maka karena kecintaannya dengan agama Islam itu perilakunya pun dengan orang beriman akan lembut, sayang. Jadi kalau orang beriman itu perilakunya lembut, Pak. Ngaji jadi lembut, kata-katanya lembut, perilakunya lembut. Jadi kalau Anda ngaji, tiba-tiba jadi kasar, berarti Anda ada yang salah ngajinya. Anda ikut taklim, jadi pasti ada yang salah. Karena sifat di Quran itu menyebutkan jadi lembut, jadi berubah. Ada kelembutan, ada disikap. Ini kok pulang ngaji di rumah tangga ribut? Kok bisa pulang ngaji suami istri ribut? Pulang ngaji dengan tetangga ribut, Anda ngaji apa? Paham ya? Nah, karena itu koreksi lagi. Dan jangan salahkan orang lain. Barangkali kitanya yang belum bisa memahami dengan baik. Kita pelajari lagi pelan-pelan lebih baik. Jelas? Baik. Nah, bagian yang pertama, ada orang yang kata Al-Quran, itu hanya mengucap di lisan syahadat. Cuman nggak dikuatkan syahadat itu dengan amalan. Karena nggak dikuatkan, nggak nyampe kepada hatinya kalimat itu. Itu ada di Quran surah ke-49, ayat ke-14. Ya, Quran surah 49, ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata, kami telah beriman. Zaman dulu, Arab Badui. Qalatil a'rabu, ada Arab, ada A'rab, itu beda. Kalau Arab berarti Arab kota, kalau A'rab, Arab Badui. Kampung. Ya, padang pasir. Kalau Nabi Arab, ingat, Nabi bukan Arab. Nabi itu Arabun, orang kota. Lahir di kota, pindah ke kota. Lahir di Mekah, Mekah itu kota, metropolitan. Tempat orang datang berniaga, tempat orang ibadah. Pindah ke kota, Madinah, Al-Munawwarah. Ya, di Madinah. Di beliau dari kota, pindah. Penting saya sampaikan kalimat kota ini karena di dalam ilmu bahasa Arab, ingat ya, nanti di antropologisnya, kalau orang tinggal di kota di Arab itu menunjukkan orangnya sopan. Orang sopan, orang berpendidikan, orang punya latar belakang baik. Tapi kalau orang Arab, orang pedalaman, Baduy, itu cenderung kasar. Kata-katanya, pengingkarannya, kadang-kadang tampilannya kotor. Nah, orangnya fashionable. Ya, kadang-kadang ada terumpah dari Yaman beliau pakai, jubahnya juga ditata dengan rapi, bagus karena orang kota. Anda jangan lihat itu dengan dasar pertimbangan di Indonesia, bukan. Kalau di Indonesia beda lagi. Di daerah itu lebih halus, lebih lembut, lebih lugu, lebih sopan. Di Arab beda. Makanya kalau Anda kemudian ke Mekah haji, tiba-tiba ada yang nawarin, mikot. Misalnya, tampilannya misalnya kadang ada debunya kasar, itu pasti orang-orang daerah. Ya, tapi kalau orang-orang yang kotanya sopan, haram, ya Masya Allah, Sayyidi haram, la, anak halal. Haram di sini maksudnya ke masjid. Ya, jadi kalau di Mekah haram, ke masjid enggak, gitu ya, masjid haram. Bukan antara halal dengan haram. Nah, kul lam tu'minu, Muhammad katakan pada orang Baduy ini, lam tu'minu, kalian belum beriman. Tuh, bahasa Quran. Yang dimaksud belum beriman ini bukan masuk Islam, bukan. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakan pada orang ini, qulu aslamna, kamu baru masuk Islam, baru mengucapkan syahadat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan kalimat iman itu belum nyampe ke hatimu. Baru di mulut. Baru di lisan. Nah, bagaimana menjadikan iman itu sampai ke dalam jiwa kita? Pertama, perkuat syahadat kita dengan amalan. Nanti amalannya saya simpan dulu, nanti kita rincikan ya. Saya bacakan dulu beberapa yang lain, setelah itu baru kita kembalikan ke awal. Yang pertama, memperkuat iman dengan amalan-amalan syahadatin. Yang kedua, wa iqamis shalah,
dengan menunaikan salat. Di setelah amalan syahadatnya tuntas, nanti akan ada perubahan pada iman. Kalau sudah imannya berubah dengan amalan syahadat tadi, otomatis ke salatnya mudah. Awas, ini hati-hati nih, kadang suka lompat-lompat. Amalan syahadat belum bagus, kemudian juga berdampak kepada salatnya. Wudunya cepat-cepat, ya salatnya juga kadang-kadang tidak terukur. Anda bisa kebayang nggak sih, salat tarawih itu kan panjang, banyak rakaatnya. Kok bisa yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 7 menit? Kok bisa gitu? Saya sampai sekarang belum bisa kebayang gitu. Apa yang dibaca gitu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Masya Allah, selesai. 23 rakaat, 7 menit. Kemarin rekor hampir 6 menit. Sebentar. 1, amalan syahadat. 2, salat. 3, wa itaiz zakat. Zakat. 4, wal haji. 5, wasawmi Ramadan, puasa Ramadan. Ini yang pokok. Di riwayat lain, haji tempat ke-5, puasa tempat ke-4. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Bisa kita urutkan 4 haji, 5 puasa. Ini urutan saja, sebutan dalam hadis. Kalau ditertibkan, ya, kembali ke awal. Pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, termasuk umrah di dalamnya. Ini 5 yang pokok. Jikalau yang pokok ini sudah kita kerjakan, otomatis yang lain akan ikut. Jikalau yang pokok dikerjakan, yang lain semua akan ikut. Infaknya, sodakohnya, rawatibnya, sholat mutlaknya, macam-macamnya, sopannya, kalimat-kalimat baiknya, ikhlasnya, semua akan ikut pada 5 yang pokok ini. Nah, dari yang pokok ini, sekarang kita ambil yang pertama dulu untuk muqaddimahnya. Karena satu pokok ini bisa kita 2-3 pertemuan kita bahas. Ya. Syahadati an la ilaha illallah, saya berhenti sampai di sini, saya berikan muqaddimahnya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama, amalan untuk menguatkan syahadat. Apa amalan itu? Yuk lihat kalimatnya. Boleh minta bantuan? Tuh dihapus, boleh? Boleh dibalik, boleh. Jazakallah khair. Ya, semoga Allah muliakan antum insyaallah. Syukran. Baik. Perhatikan sini. Pertama, amalan untuk menguatkan syahadat itu sesungguhnya sudah tersiratkan dalam kalimat syahadat itu sendiri. Apa kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya mohon izin ya, ini kalau tidak terlalu nampak kelihatan, kita bayangkan saja. Asyhadu an la, ya. Kelihatan? Ya. Asyhadu yang ini nih. Ya. Allah yang ini nih. Ya. Allah ampuni orang yang punya spidolnya. Illallah. Ini menunjukkan banyak orang yang luntur syahadatnya nih. Sudah? Official biasanya bawa spidol. Enggak sempat. Lihat sini. Perhatikan amalan ini singkat ya, Bapak Ibu. Sekarang buka, ulangi, buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dipadukan dengan Quran surah ke-47 ayat 19. Jazakallah khair. Oh ini. Milik Ahok. Adi Hidayat official, ini punya official. Saya tandai Bu ya. Ini yang ini nih. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla ilaha. Alla ilaha illallah. Ini asyhadu. Kelihatan sekarang? Oke. Lihat sini. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14 tambah Quran surah ke-47 Muhammad ayat 19. Baik, perhatikan baik-baik.
Saya mulai dari Quran surah 47 dulu. Ya, ayat ke-19 Allah sampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan baik-baik? Fa'lam. Fa'lam selalu diterjemahkan di dalam terjemahan maka ketahuilah. Kalau kalimat lebih jelasnya, fa'lam itu dari kata alima. Akar katanya ilmu. Fi'il amarnya, bentuk perintahnya i'lam, fa'lam. Jadi kalau kita ingin terjemahkan dengan ilmu sharaf, bukan terjemahan biasa. Sharaf itu dasar bahasa Arab. Jadi ada 4 cabang ilmu di bahasa Arab yang akan membantu kita memahami bacaan dengan baik. Baik Al-Quran, hadis atau yang lain. 1 nahu, 2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud namanya. Nah kalau kita baca dengan ilmu sharaf, fa'lam cara menerjemahkannya, maka Anda mesti punya ilmu. Maka carilah ilmu. Belajar bahasa kitanya. Ayo punya ilmu, ayo belajar, maka ketahuilah. Bagaimana untuk tahu itu? Belajar. Maka pelajari, ketahuilah annahu, untuk bisa menetapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu ingin kuat, kita mesti belajar. Minimal paham kalimat ini itu apa. Bukan cuma di lisan. Jadi kalau cuma diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tiap hari kita ucapkan. Dalam sholat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat kita itu mengucapkan itu. Tapi setiap diucapkan, paham nggak dengan ucapan itu? Kata Allah, minimal pelajarilah, walaupun itu singkat, hanya memahami kalimat ini saja. Nah, kalimat ini kalau kita ingin pelajari, seperti apa maknanya? Tafsirkan Quran dengan Quran lagi. Maka tafsiran pertamanya ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini langsung kalimat Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang nanti diabadikan dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Innani anallah. Makna yang pertama. Ini. La ilaha illa ana. Kata Allah, innani anallah. Ketika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. La ilaha illallah. Maka kata Allah, innani anallah. Maksud dalam kalimat itu, innani anallah la ilaha illa ana. Kamu mesti menetapkan dalam jiwamu yang paling dalam, hanya aku Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada Tuhan selain saya. Maka kalimat ini adalah ikrar kita tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat uluhiyahnya yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Komitmen tentang sifat ketuhanan Allah. Nah, bagaimana komitmen ini dibangun? Pertama menggunakan kalimat la. Nafi namanya. Nafi. Nafi ini meniadakan. Kemudian menggunakan illah. Illah ini subut namanya. Subut, menetapkan. 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 Ini meniadakan. Sekarang fokus, lihat sini. Cara paling gampang untuk bisa menguatkan iman kita dengan syahadat ini, pertama kata Allah, tetapkan yang Tuhan itu cuma saya. Makanya kalimat di surat Toha itu, ayat yang ke-14 tadi, kalimatnya menggunakan ana. La ilaha illa ana. Kata Allah, saya, yang dimaksud Allah itu saya. Kamu harus tetapkan cuma saya yang Tuhan. Kalau sudah seperti itu, la, yang lainnya bukan. Jelas? Nah, ini saya bicara untuk keyakinan di umat Islam ya. Jadi nggak bisa Anda menjadikan saya tersangka di sini. Awas, hati-hati. Kalau ada masalah silakan kita duduk berdiskusi, argumentasi, silakan. Ya, saya juga punya koleksi kitab-kitab yang lain. Ada. Saya insya Allah kalau belajar, saya akan komplitkan pengetahuan dulu. Baru saya sampaikan. Saya kemarin tanggapi tentang disertasi yang di UIN Jogja itu. Saya sudah punya disertasinya. Saya baca dari awal sampai akhir. Saya tahu betul. Dari mukaddimah saya baca. Poin-poinnya saya pelajari. Semua ada di saya. Makanya saya tanggapi. Gitu ya. Nah, tapi itu runtuh dengan sendirinya. Jadi jangan banyak dikomenin. Karena orang jahiliyah pun akan menolak itu. Ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, mereka masih punya teori pernikahan. Di ketika mereka menawari Nabi Muhammad SAW, kata mereka, ya Muhammad, kalau kamu inginkan, kami akan fasilitasi kamu untuk menikah dengan perempuan paling cantik di tempat kita ini, supaya kamu menepikan keyakinan yang kamu bawa itu. Jadi tawarannya itu bukan kami bookingkan perempuan, kami nikahkan.
Karena memang status yang terhormat itu pernikahan. Ini orang jahiliyah pun memahami yang paling terhormat itu menikah. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih menghormati pernikahan. Sepintar-pintar orang sekarang sampai dapat S3, gitu kan? Nah, seperti itulah. Jadi teori itu gugur dengan sendirinya, jangan capek-capek dibantah gitu ya. Kalau Abu Jahal masih hidup, heran juga dia. Kamu kenapa ngaku-ngaku Abu? Sudah sini. Panjangan nanti. Nah, jadi yang pertama Pak, tetapkan hanya siapa yang Tuhan? Allah. Makanya sifatnya tauhid. Ya, bahkan dalam kata ganti pun menggunakan ana itu satu. La ilaha illa ana. Untuk menunjukkan hanya satu kepada yang Tuhan, yang lain tidak. Dalam perbuatan bisa menggunakan dhamir jamak. Nahnu, inna anzalna, pakainya inna fatahna. Nah, tapi kalau dalam ketuhanan selalu menggunakan satu. La ilaha illa ana. Ketika menunjukkan satu, tidak ada yang lainnya. Satu, tidak ada yang lain. Cuma satu saja. Tidak ada yang lainnya. Maka dalam bahasa Arab disebut ahad namanya. Ingat, ada ahad, ada wahid, itu beda. Kalau ahad, satu-satunya, nggak pernah ada dua, apalagi yang selanjutnya. Kalau wahid, bisa satu, nanti ada dua. Ada tiga. Makanya ketika menggunakan kalimat wahid, kata ilah wajib muncul. Ilah dulu, baru wahid. Untuk menunjukkan yang satu ini menunjuk kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Wa ilahukum ilahu wahid, menggunakan ilah baru wahid. Tapi kalau ilahnya dibuang harus menggunakan ahad saja. Kul huwallahu ahad. Makanya ketika Allah perkenalkan kul, katakan huwallah, yang dimaksud Allah itu ahad, punya sifat satu. Cuman saya saja, yang lain nggak ada. Makanya kata Allah, nama ini pun hanya untuk Allah satu saja. Nggak pernah ada makhluk punya nama ini. Nggak ada. Sekarang ada orang bikin KTP kan macam-macam. Ada yang KTP terakhir namanya Tuhan. Tuhan. Tapi nggak pernah orang mengklaim nama Allah. Nggak ada. Nggak bisa. Karena memang fitrahnya akan menolak. Dan kata Allah, karena saya ini Tuhan, yang lain makhluk, maka nama Tuhan mesti beda dengan makhluk. Nama Tuhan itu mesti satu-satunya kembali kepada Tuhan, dan setiap dihilangkan kalimatnya pun akan kembali pada nama yang sama. Nama manusia tidak. Makanya kalau ada yang dipertuhankan, cek aja dari namanya. Jangan dulu cek yang lain-lain, terlalu tinggi. Ya, misal gini. Saya tulis Allah nih. Nggak apa-apa mas, ya, nggak dihapus kak. Ah ini Allah. Pinjam penghapus sih. Lihat sini, fokus, baca. Nah, dari sifat namanya aja kata Allah sudah beda. Ini pengetahuan ya. Dari sifat namanya, nama ini khusus untuk saya kata Allah. Innani anallah. Kembali ke Quran surah 20 ayat ke-14. Saya ini Allah, nama saya Allah. Sifat nama Allah ini dari namanya saja ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu sifat namanya saja ahad, baru namanya. Yang lain-lainnya sudah pasti ahad. Apa sifat ahad itu? Kalaupun dihilangkan setiap hurufnya akan kembali kepada satu zat yang sama. Saya hapus nih. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu lagi, lamnya. Pastinya hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali kepada Allah. Saya hapus lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa. Dari mana tahu singkatan? Kalau Anda baca kalimat huwa, berhenti kemudian wakaf di situ, maka wa-nya akan hilang yang dibaca hu. Contoh, Quran surah kedua ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di kata huwa, maka wa-nya nggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu, wa-nya nggak bunyi. Jadi asal kalimat hu ini kembali ke Allah. Allahu la ilaha illa hu. Hu itu ke siapa? Ke Allah. Asalnya apa? Huwa. Ini hu, asalnya huwa. Ustaz tahu dari mana huwa ini kembali ke Allah? Baca Al-Ikhlas. Quran surah ke 112. Bacanya apa? Kul, katakan huwa, yang dimaksud huwa ini Allah. Punya sifat ahad. Kul huwallahu ahad. Jadi gini, kalau sudah paham Allah itu Tuhan, maka sudah, setiap ada yang mengaku Tuhan, setiap ada yang datang bawa konsep ketuhanan berbeda, setiap ada yang ngaku-ngaku Tuhan, maka praktekkan la nafinya, la, tolak, gitu aja udah selesai. Ini kadang-kadang, mohon maaf, ini masih diakomodir, jangan diakomodir. Kalau ada orang liberal datang, bawa paham, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Gitu aja gampang. Jadi itu nggak mengganggu kita. Nah ini maaf ya, illahnya dipakai tapi la-nya diakomodir. Nggak dipraktekkan.
Sehingga datang bawa paham yang menggugat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, difasilitasi bikin seminar, bikin stadium general, yaitu namanya memperluas pemikiran itu sehingga mempengaruhi konsep ketuhanan itu. Ujung-ujungnya apa? Keimanannya luntur nantinya. Jadi salah gitu kan? Orang di masjid adzan nih, adzan ke tempat agama lain, bawa tumpeng ke tempat yang lain gitu kan, macam-macam lah gitu. Jelas ya? Paham sampai sini? Ingat, toleransi itu menghormati. Kita hormati, tapi juga penghormatan itu tidak harus menggugurkan keyakinan yang kita bangun. Jelas ya? Baik. Jelas sampai sini? Nah, jadi saya ingin katakan begini, ciri orang yang kuat iman itu, kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak sejalan dengan la ilaha illallah, maka hatinya sudah tidak akan bisa menerima. Udah, kalau ada orang liberal mau ngisi taklim, gak usah difasilitasi. Lah. Ada bukunya, lah, jangan dibaca. Ada siarannya, lah. Ada tulisannya, lah. Karena setiap diakomodasi, maka persoalannya akan melemahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Termasuk sekolah-sekolah yang di situ kemudian konsep ini, awas, mesti kita praktekkan. Siapa Bapak Ibu yang anaknya pengen jadi dokter, boleh angkat tangan? Oh, tidak ada. Ada, boleh. Siapa yang anaknya pengen jadi pejabat, boleh angkat tangan? Jadi arsitek, insinyur, boleh angkat tangan? Baik. Barangkali tidak mengangkat. Tapi persoalan terbesarnya adalah, mau nggak anaknya menjadi dokter tapi kehilangan keimanannya? Anaknya menjadi insinyur tapi kehilangan keimanannya. Karena sekarang ada sekolah-sekolah yang saat anak Anda masuk ke situ harus dituliskan perjanjian di awal bahwa dia harus ikut ibadah di umat kepercayaan lain atau keyakinan yang berlaku di sekolah itu. Kadang-kadang orang tua masih kalah dengan semua itu. Yang penting anak saya dapat dokternya, toh yang lainnya bisa saya obati. Bagaimana ketika ikut kemudian acara yang dimaksudkan Anda meninggal atau anak Anda meninggal, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau urusan akidah saya tidak kompromi, tapi saya menghormati keyakinan orang lain. Kita pun nggak boleh mencela orang lain. Jangan mencela orang lain, kita hormati keyakinan orang lain, tapi kita belajar untuk menguatkan keyakinan kita. Jelas sampai sini? Baik, ini kalimat yang singkat tapi padat sekali dan jarang dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ingat, Anda punya tetangga non-muslim, hormati. Ya, nanti dalam bab selanjutnya kita akan belajar tentang infak. Kita akan belajar nanti. Ternyata infak itu jangan cukupkan untuk orang Islam saja. Mungkin ada tetangga kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, tiba-tiba Anda ingin masak makanan, kata Allah bagi lewat lisan Rasulnya. Jangan lihat akidahnya kalau untuk berbagi makanan. Jangan lihat akidahnya kalau untuk berbagi sarung. Jangan lihat akidahnya untuk berbagi masker, berbagi kehidupan dunia. Itu silahkan. Tapi niatkan pemberian itu untuk kita memohon kebaikan kepada Allah, setidaknya yang bersangkutan dapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sampai sini? Baik. Kemudian yang selanjutnya, la ilaha illallah selesai sampai sini. Kemudian ini yang paling menarik, kembalikan ke surah tadi, Toha, fa'budni, maka kuatkan la ilaha illallah itu, buktikan komitmenmu menyembah aku itu, menetapkan aku sebagai Tuhan, fa'budni dengan menyembahku. Maka masuklah kemudian ke bab penyembahan. Karena itu setelah ada syahadat, masuklah kepada sholat. Karena sholat itu pembuktian dari komitmen kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Masih ingat tadi 5 amalan pokok setelah syahadat apa? Sholat. Setelah sholat apa? Zakat. Setelah zakat apa? Puasa. Setelah puasa apa? Haji. Ini yang 4 ini masuk dalam kalimat di Quran surah Toha tadi ayat 14. Innani ana la ilaha illa ana. Innani anallah. Saya Allah. La ilaha illa ana. Sampai sini syahadat. Fa'budni. Kalau kamu sudah yakin saya Tuhan dan tidak menuhankan yang lain, maka buktikan keyakinanmu itu fa'budni dengan menyembahku. Bagaimana menyembah Allah itu? Maka turunlah tadi salat, kemudian zakat, ada puasa, ada haji, umrah dan sebagainya. Itu yang pokok. Jadi maksud hadis ini, kalau iman kita ingin kuat, jauhi segala hal yang bisa melemahkan iman kita, terkhusus yang bisa mengurangi keyakinan kita kepada Allah sebagai Tuhan. Lihat lingkungan kita tinggal. Jadi kalau cari pekerjaan, Pak, cari pekerjaan yang membuat kita dekat dengan Allah. Makanya Nabi contohkan dengan naik ke Gua Hira. Banyak gua yang lainnya, Pak. Gua itu banyak. Ada Jabal Sur, ada guanya. Banyak gunung-gunung sekitaran itu, ada 5 bukit. Gunungnya ada. Kemudian guanya juga ada. Tapi kenapa yang dipilih Gua Hira? Saya teliti, saya pernah naik sampai ke atas itu. 5-6 kilo sampai ke bawah, naik ke atas 700 meter. Begitu sampai ke atas, ternyata salah satunya dari Gua Hira itu, gua yang paling tepat mengarah ke arah Ka'bah. Dia bisa mengamati lingkungan sekitar. Kemudian susunan batunya itu mengarah persis ke arah kiblat begini. Jadi bisa kita amati langsung ke arah Ka'bah, ke arah Makkah, kontemplasinya, ya, ibadahnya, mendekatnya kepada Allah. Tapi cari gunung yang begitu nggak mudah, karena ketika akan ke Gua Hira Anda harus melewati 5 bukit yang lainnya. Jalan naik, turun naik. Sama. Apa hikmah dari situ?
Di antara hikmahnya kalau Anda cari tempat untuk beraktivitas, cari tempat yang mendekatkan diri Anda kepada Allah. Sehingga Anda dapat cahaya dari Allah. Jabal Nur, Nur itu cahaya. Karena Allah menyebut dirinya dengan Nur. Allahu nurus samawati wal. Cari tempat yang mendapatkan cahaya dari Allah. Cari pekerjaan yang membuat Anda dekat dengan Allah. Cari rumah yang bertetangga dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Cari sekolah yang mendekatkan diri dengan Allah. Cari kampus yang di situ ada ibadah mendekat kepada Allah. Cari yang seperti itu. Sehingga iman Anda semakin menguat. Kalau Anda cari tempat-tempat yang membuat Anda jauh dari Allah, bahkan di situ Anda sulit mendekat kepada Allah, di situ keimanan Anda akan luntur. Dunia itu sudah jelas aturannya, rezekinya diatur. Cuman surga kita yang belum jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wafat itu pasti, tapi bekal kematian kita yang belum jelas. Kalau sudah paham dengan ini, maka siapkan ibadah-ibadah, dan bagaimana cara menyiapkannya, itu pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Kita akan belajar bagaimana merumuskan 4 yang tadi. Kalau tadi sholat apa saja? Kalau tadi zakat, apa saja yang dimaksud dengan zakat? Apakah zakat mal? Apakah zakat fitri? Zakat mal itu seperti apa? Bagaimana caranya? Dan nanti saya berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Nanti saya berikan rahasia langsung dari Al-Quran dan Hadis, bagaimana supaya kita mudah untuk berzakat. Jadi visinya seperti apa? Ya, kalau udah dapat zakat kan artinya kaya. Dunianya kaya, akhiratnya kaya. Mustahil orang bisa zakat kalau nggak ada harta sesuai dengan nisab. Nisab itu artinya batas kekayaan. Jadi kalau sudah ada batas kekayaan itu, batas paling minimalnya berapa? 85 gram emas. Sekarang kalau 1 gramnya 600-700 ribu, kali 85 berapa? Ya, itu yang paling pokok. Belum naik ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Nanti ada rumus-rumusnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Paham sampai di sini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di tempat yang tidak halal. Pertanyaan saya, kenapa Anda mendapatkan tempat ini? Ya, jadi kalau Anda bisa dapatkan di tempat yang halal, kenapa cari tempat yang tidak halal? Nah, tapi kalau memang sudah ada di tempat ini, ya nanti kita baca dulu sampai selesai, nanti kita cari solusinya. Dan saya berencana meninggalkan pekerjaan ini setelah cita-cita saya tercapai. Alhamdulillah saya kuliah dan ingin menjadi guru. Minta doanya agar saya bisa menjadi anak soleh dan berguna bagi bangsa dan agama. Anda bisa, bagaimana bisa menjadi anak soleh kalau kerja di tempat yang tidak halal? Cita-cita Anda ini apa? Cita-citanya ngumpulin uang. Terus dari uang itu Anda gunakan untuk sesuatu. Ya. Tidak halal ini apa? Wujudnya apa? Tidak halal ini ada 2 bentuknya. Ada sifat pekerjaannya betul-betul nggak halal. Sama sekali nggak halal. Ya, tempat misalnya penipuan itu nggak halal. Tempat maksiat nggak halal. Itu nggak halal sama sekali. Pekerjaannya sudah nggak halal. Pelakunya bahkan di situ. Jualan minuman yang haram itu sudah pelakunya. Ini sama sekali haram. Dan harta yang didapatkan dari situ haram. Ingat, saya tegas dalam hal ini. Harta yang didapatkan dari perbuatan maksiat haram. Harta dari menipu haram. Harta korupsi haram. Harta pencuri haram. Harta pezina haram. Kerja misalnya di fasilitas zina itu haram. Bahkan pelakunya sangat haram. Hati-hati. Ya, kerja di penjual minuman. Ya, untuk yang diberikan bahkan kepada orang-orang yang tidak minum. Artinya orang-orang beriman dan sebagainya. Dia jualan yang haram, dia pelakunya, dia tahu itu haram hukumnya. Dan ketika dia kerjakan itu, mohon maaf, itu harta yang didapatkan haram. Dan hati-hati, kalau harta haram masuk ke perut, itu 2 konsekuensinya. 1, doanya itu nggak akan masuk mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa hadisnya jelas. Bahasa hadisnya, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara, asy'atha aghbara." Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Fayaqulu ya Rabb, dia berkata ya Rabb al-asmaul husna. 3 syarat terpenuhi. Perjalanan jauh, yang kedua memulai dengan asmaul husna, kemudian mengangkat tangannya ke langit. 3-tiganya ini syarat doa cepat dikabulkan. Seharusnya doanya 3 kali cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Ini mustahil doanya dijawab oleh Allah. Kenapa? Fa mat'amu haram, karena makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Maaf, balbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Persis begini. Ini ada tempat misalnya, tempat air lah, gelas. Gelasnya terbuka, maka semua bisa masuk. Tapi kalau gelasnya tutup, maka apapun yang dimasukkan dari atas akan terpental kembali. Orang yang bermaksiat itu seperti menutup bejana hatinya, ketika Allah akan mengabulkan doanya, bukan tidak dikabulkan, tapi tidak tembus ke dalam jiwanya karena terpental kembali dengan maksiatnya. Tapi kalau yang dimaksud pekerjaan yang tidak halal ini, maksudnya benda yang dia kerjakan, yang dia terlibat di dalamnya itu tidak halal. Misalkan babi, ada minuman keras, tapi syaratnya itu dijual di lingkungan orang-orang yang bukan muslim. Misal, Anda kerja di Jepang, di Cina,
Belum dapat pekerjaan lain, yang ada cuma jualan di babi itu. Peluang yang lain nggak ada. Kalau Anda nggak kerja di situ sementara waktu, maka kehidupan Anda menjadi terancam. Ya, maaf, bekal hidup nggak ada, bekal kemudian perjalanan nggak ada, maka Anda bekerja di situ untuk sementara waktu, itu boleh hukumnya. Boleh, karena Anda menjual itu bukan untuk komunitas yang diperkenankan untuk bisa mengonsumsi itu. Jualannya kepada siapa? Anda tinggal di Cina, jualan babi untuk orang Cina saja, bukan untuk yang Muslim. Itu boleh. Untuk sementara waktu sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Paham di sini? Nah, kalau di Indonesia ini kan banyak. Ya, maka saya sarankan daripada Anda terlibat misalnya jualan minuman. Minumannya haram, tapi yang beli ada orang Islam juga. Dia dapat itu karena fasilitas Anda di situ sebagai penjualnya, maka haram hukumnya. Gak boleh. Cari tempat yang lain. Kalau ini darurat karena memang tidak ada yang lain, maka sambil mencari, cari, kemudian Anda tinggalkan yang ini seketika. Jangan bangga dengan pendapatannya. Karena maksiat sebesar apapun tetap haram hukumnya. Ya, rezeki kita sudah teratur, Anda kerjakan yang lain pun akan dapat serupa jumlahnya. Kenapa mengejar yang haram? Allah Ta'ala alam bissawab.